Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kembali lagi di Senja Islami. Pada kesempatan kali ini saya akan mengisahkan seorang ahli ibadah yang membakar tangannya sendiri. Penasaran bagaimana kisahnya? Simak kisahnya berikut ini sahabat. Diriwayatkan dari Abu Umamah, ia berkata, disebutkan kepada Rasulullah tentang dua orang, yaitu seorang ahli ibadah dan seorang ahli ilmu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, keutamaan ahli ilmu atas ahli ibadah adalah seperti keutamaanku atas orang yang paling rendah di antara kalian. Setelah itu beliau melanjutkan, sesungguhnya Allah, para malaikat dan penduduk langit dan bumi, bahkan semut di lubangnya, dan para ikan mendoakan pengajar kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat At-Tirmizi. Tidak ada agama selain Islam dan tidak ada kitab suci selain Al-Quran yang demikian tinggi menghargai ilmu pengetahuan dan ahli ibadah, mendorong untuk mencarinya dan memuji orang-orang yang menguasainya. Hadis ini adalah salah satu bagian kecil daripada kaidah Islam yang menggambarkan betapa pentingnya ahli ibadah dan ahli ilmu, yang memperlihatkan penghargaan yang tinggi kepada ilmu dan orang-orang yang memilikinya. Ibadah adalah sebuah kemuliaan, tapi jauh lebih mulia ilmu dan orang-orang yang memilikinya. Demikian utama orang berilmu di atas ahli ibadah dan begitu pula sebaliknya, sehingga hal ini sangatlah berkaitan. Hingga Rasulullah dalam hadis tersebut mengumpamakan kemuliaan dirinya dengan orang-orang yang paling rendah di antara para sahabatnya. Pengumpamaan ini adalah perumpamaan bagaikan langit dan bumi karena sangat jauhnya. Oleh karenanya saya akan mengisahkan sebuah kisah mengenai seorang ahli ibadah yang sangatlah penuh hikmah. Karena begitu rajin dalam beribadah, sebut saja namanya Fulan. Ia merupakan ahli ibadah dan menjadi salah seorang yang disayangi kepala desa. Setiap hari, baik pagi atau sore, kepala desa itu mendatangi rumahnya. Hal ini ternyata membuat masyarakat iri kepadanya. Mereka akhirnya membuat rencana untuk memfitnah dan menyingkirkan si Fulan. Sebuah tipu daya pun disusun oleh mereka. Mereka menyiapkan seorang gadis desa yang paling cantik, sebut saja namanya Fulanah, dan ditugaskan untuk menggoda si Fulan. Wahai hamba Allah, tolonglah aku. Perjalanan yang aku tempuh masih jauh. Aku tidak berani melanjutkan perjalanan, takut bila nanti ada penjahat, teriak Fulanah di depan rumah Fulan pada suatu malam dengan niat menggoda si Fulan. Fulan pun membukakan pintu dan mempersilahkan Fulanah. Tanpa diduga, Fulanah tiba-tiba menanggalkan semua pakaiannya. Kini sama sekali tidak ada sehelai benang pun yang melekat pada tubuh Fulanah yang mulus putih itu. Astagfirullah, apa-apaan ini? Apakah kamu tidak malu telanjang di depan orang lain? Kata Fulan dalam keadaan mata tertutup dan tangan menutup matanya. Ah, jangan banyaklah bicara. Silahkan nikmati saja keindahan tubuhku ini, jawab Fulanah mempersilahkan Fulan menjamah dirinya. Apa yang dikatakan Fulanah benar-benar membuat Fulan terkejut. Fulan segera mengingatkan Fulanah tentang dahsyatnya siksa neraka. Jika ia tetap melakukan perbuatannya itu, tidakkah kamu takut terhadap siksa neraka yang akan datang kepadamu? Dan ia tidak akan pernah padam, bentak Fulan kepada Fulanah. Nasihat dan peringatan Fulan tentang siksa neraka ternyata tidak mempan terhadap Fulanah. Fulanah tetap saja merayu dan menggoda si Fulan. Kini Fulan mengambil langkah terbaik agar Fulanah segera bertaubat. Ia segera mengambil lampu dan menghidupkannya. Lampu itu berisi sumbu-sumbu dan berbahan minyak tanah. Dengan niat ikhlas lillahi ta'ala, Fulan segera membakar ibu jarinya sendiri. Lama-lama jari telunjuk Fulan juga terbakar. Bahkan api dari lampu itu segera membakar telapak tangannya. Jika api dunia sudah membakar tanganku seperti ini, lantas bagaimana dengan api akhirat nantinya? Kata Fulan memperingatkan Fulanah sembari menahan panas dan tangisan. Entah karena apa perkataan Fulan atau karena apa, tiba-tiba Fulanah berteriak dan kemudian meninggal dunia. Melihat Fulanah meninggal dunia, Fulan menjadi bingung. Ia segera memperlakukan jenazah itu sebagaimana mestinya. Ternyata kejadian itu dimanfaatkan iblis untuk memprovokasi penduduk desa. Iblis mengabarkan pada mereka bahwa Fulan telah berzina dengan Fulanah dan kemudian membunuhnya. Singkat cerita, Fulan dihukum oleh warga desa. Ia dibawa menuju tempat penyiksaan dengan kondisi tangan yang terikat.
Sedangkan jenazah Fulanah ditempatkan di sebuah papan kayu. Seketika lehernya akan dibelenggu untuk kemudian dieksekusi. Fulan kemudian berdoa kepada Allah. "Wahai zat yang mengetahui segala rahasia," kata Fulan penuh penghayatan. Tiba-tiba ada suara menjawabnya, "Hentikanlah doamu, penduduk langit menangis melihatmu. Jika kamu terus berdoa, niscaya langit akan berguncang." Dalam keadaan sedih seperti itu, sahabat, tiba-tiba Allah mengembalikan ruh Fulanah kepada jenazahnya. Fulanah hidup lagi dan berkata, "Fulan itu terzalimi, ia tidak berzina kepadaku, sungguh aku masih perawan." Tak lupa Fulanah menceritakan apa saja yang ia lihat pada malam itu. Para pasukan dan penduduk desa pun segera mengecek tangannya Fulan. Ternyata benar, mereka menemukan telapak tangan Fulan benar-benar terbakar. Pemimpin negeri segera menyatakan penyesalan atas keputusannya yang salah. Tak lama setelah itu, Fulan menjerit dan kemudian meninggal dunia. Begitu pula dengan Fulanah. Ia juga akhirnya meninggal dunia untuk kedua kalinya dan selamanya. Mereka berdua kemudian dikubur bersamaan. Wallahu a'lam bishawab. Kisah ini terdapat dalam kitab An-Nawadir karya Ahmad Syihabuddin Al-Qalyubi. Banyak sekali hal yang kita bisa belajar dalam kisah ini. Salah satunya adalah selama kita yakin bahwa yang sedang kita lakukan itu benar, maka hendaknya tidak ada rasa khawatir dan takut sama sekali. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah akan selalu bersama kita. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.